Bangunan berwawasan lingkungan adalah bangunan yang dirancang, dibangun dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan, efisiensi sumber dayanya, serta kesehatan dan kenyamanan bagi penghuninya. Secara umum, bangunan ini dapat mengurangi konsumsi energi dan air. Yang kedua, memanfaatkan bahan ramah lingkungan. Yang ketiga, mengelola limbah dengan baik. Yang keempat, mendukung kualitas udara dan termal. Yang kelima, meminimalkan jejak karbon dan dampak ekologis. Tujuan pembangunan berwawasan lingkungan adalah mencapai pembangunan yang berkelanjutan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ini berarti pembangunan harus bertimbangan dampak lingkungan dan menjamin bahwa sumber daya alam dapat digunakan secara bijaksana dan berkelanjutan. Manfaat dari wawasan lingkungan adalah meningkatkan kesadaran kita untuk menjaga dan melestarikan alam sekitar. Dengan wawasan ini, kita jadi lebih peduli terhadap kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, serta ikut menjaga kelestarian lingkungan. Pembangunan kampus ini tentu membawa dampak positif antara lain lingkungan yang mulai tertata rapi, adanya peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar meningkat, dampak negatif dari pembangunan kampus ini, polusi udara dan kebisingan meningkat. Dari sisi sosial dan ekonomi, kehadiran kampus ini membuka peluang usaha baru seperti kos-kosan, warung makan, dan lain-lain. Namun jika pertumbuhan ini tidak disertai dengan tata kelola lingkungan yang baik, maka justru bisa menimbulkan masalah baru seperti sampah yang tidak terkendali dan kualitas udara yang menurun. Ibu, maaf saya dua waktunya habis wawancara untuk tugas lingkungan yang ada di Keramasan. Tentang apa? Misalnya yang pertama itu tanggapan Ibu dari lingkungan yang ada di Keramasan ini sudah gimana? Alhamdulillah kalau untuk lingkungan sekitar sini sudah aman, terkendali. Tentang kebersihannya juga sudah aman karena kami kan bagian kebersihan di sini kan. Ya. Kalau menurut Ibu lingkungan yang di Keramasan ini sudah sesuai standar atau masih ada yang berkelayan? Kalau sejauh ini kan kalau dari segi lingkungan kan sudah aman nih, karena security sudah menjaganya kan sudah ada. Terus kalau tingkat kebersihan kan di sini kan kita sudah ada sourcing kan. Oh iya. Kalau dari segi kelas kurangnya ini apa kesadaran dari siswanya? Oh, mahasiswanya sendiri. Menurut Ibu apa perbedaannya yang selama Ibu bekerja selama di sini di lingkungan Keramasan ini dengan yang lainnya? Dari tempat sebelumnya ya. Mungkin. Kalau menurut Ibu ya di sini yang paling amazing kan, karena selama ini kan Ibu bekerja di rumah sakit, di mall kan kalau tingkat keramaian kan ramai kan. Kalau di sini kan ya siswa kan udah nggak terlalu parah kan kalau di mall ramai gitu. Alhamdulillah. Terus kita kan bisa ngikutin siswa, Sabtu Minggu bisa libur. Enak lah, alhamdulillah di sini, masya Allah. Dosen-dosen juga enak juga. Oh iya, kalau dosen kan dia lebih
pokoknya memanusiakan manusia. Mereka menganggap kita ini keluarga, dari segi mereka ke kitanya, alhamdulillah dia menghargai gitu. Mungkin itu aja Bu. Makasih untuk waktunya Bu ya. Udah itu aja, nggak ada lagi ya. Pak mengganggu waktunya Bu. Oh iya, nggak apa-apa nak, nggak apa-apa. Kenalkan, nama saya Aldiansa dari kampus Poltek Sriwijaya, ingin mewawancara Bapak. Bapak sini sebagai apa? Saya selaku kepala satu pengamanan di Politeknik Sriwijaya di kampus Pramuka. Bagaimana sistem keamanan yang saat ini diterapkan di kampus, Pak? Ya, kalau sistem sekarang itu untuk penjaganya itu 24 jam full, dari jam 7 pagi sampai 7 malam. 7 malam sampai 7 pagi itu dijaga terus. Apa saja masalah keamanan yang paling sering terjadi di sekitar area kampus ini, Pak? Ya, kalau untuk sekarang masih ada aman, namun ada kejadian itu dari gangguan dari luar-luar itu. Apa tindakan atau prosedur yang Bapak lakukan untuk menjaga keamanan di lingkungan kampus ini, Pak? Lalu untuk tindakan kita lakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, kita laporkan ke atasan dan kita tindak lanjuti ke kepolisian. Terus menurut Bapak selama bekerja di sini, apakah ada kritik dan saran sendiri? Kalau menurut saya sesuai dengan luas kampus di Keramas ini lebih kurang 7 hektar, namun kita masih minim untuk anggota cuma 7 orang. Harapan saya, saran saya itu untuk ditambah anggota, kapalnya paling rendah itu itu 5 orang. Baik, cukup cuma sampai sini aja, Pak. Terima kasih sebelumnya, Pak. Sama-sama. Ya. Permisi Bu, boleh minta waktunya sebentar? Ya, kenapa? Mau wawancara Ibu tentang lingkungan kampus Teknik Industri Polsri. Ya. Kenapa? Mau tanya beberapa hal sama Ibu. Menurut Ibu, apa dampak lingkungan dari dibangunnya kampus Teknik Industri Polsri? Dampak dari pembangunan gedung Teaching Industri di Politeknik Negeri Sriwijaya ini tentu ada dua ya, ada dampak positif sama dampak negatifnya. Kalau kita kaji dari dampak positif, itu mungkin salah satunya adalah meningkatkan ekonomi dari masyarakat setempat. Seperti peluang bisnis terbuka ya, salah satunya bisa buka kos-kosan, terus bisa jual makanan gitu ya, itu salah satu dampak positifnya. Dan bisa juga meningkatkan infrastruktur dari dari wilayah tersebut, karena pasti ada pembangunan, masih ada pembangunan untuk perbaikan jalan ke kampus ya. Kalau dampak negatifnya itu tadi, masyarakat sekitar akan merasa terganggu. Mungkin selama ini sepi karena banyak mahasiswa mungkin yang bawa kendaraan, jadi kebisingan terjadi. Itu salah satu dampak negatif dan positif dari pembangunan kampus kita gitu. Itu menurut saya mungkin. Ada pertanyaan kedua Ibu. Ya, silakan. Apa langkah yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungan sekitar kampus? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, dalam melihat dampak negatif dan positifnya itu, langkah-langkah yang bisa kita lakukan pertama itu pihak kampus mungkin bisa mengadakan kerjasama dengan pihak masyarakat sekitar, mungkin dalam mungkin mengganggu ketentraman ya, karena biasanya mungkin tempatnya sepi, damai gitu, karena terbangunnya ada kampus keramasan di situ. Jadi mungkin kan mahasiswa banyak tuh yang awalnya cuma sepi, jadi sekarang mungkin ada ratusan setiap hari kendaraan yang keluar masuk, yang kendaraan yang menyebabkan kebisingan, polusi. Mungkin ada pembangunan atau kerjasama antara pihak kampus dengan masyarakat sekitar, seperti misalnya pembatasan antara kampus dengan masyarakat luarnya gitu. Mungkin saya langkah-langkah yang dilakukan bisa seperti itu. Ya, terus? Ada pertanyaan selanjutnya Bu. Oke, boleh. Apa harapan Ibu ke depannya terhadap mahasiswa dalam menjaga lingkungan kampus? Harapan saya terhadap mahasiswa ya, untuk menjaga lingkungan kampus, mungkin selain pihak kampus, mahasiswa juga terlibat dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar, yang membuat kalau kampus itu bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar, dan juga menjadi mengajarkan mahasiswa supaya bisa hidup berdampingan, bersosialisasi dengan masyarakat sekitar gitu. Jadi mungkin dengan sifat yang ramah tamah, mungkin tidak mengganggu masyarakat sekitar, tidak menyebabkan kebisingan, atau tidak membuang sampah sembarangan. Ya, mungkin itu harapan saya
bagi mahasiswa kampus Keramasan Politeknik Negeri Sriwijaya. Baik, terima kasih Ibu atas pendapatnya tentang lingkungan sekitar kampus. Terima kasih Bu. Melalui video ini, kami berharap kita semua bisa lebih sadar akan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Karena sejatinya pembangunan yang baik adalah pembangunan yang berkelanjutan, yang tidak hanya memikirkan pertumbuhan, tetapi juga keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar.